Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Sumsel melakukan pengawasan terhadap produk makanan di sejumlah pusat perbelanjaan dan distributor secara intensif. Apa saja temuannya dan bagaimana pengawasan yang dilakukan BPOM Sumsel selama setahun kebelakang? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Kepala BPOM Sumsel Zulkifli yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Zulkifli. Selamat pagi. Baik, apa kabar nih? Kabar baik. Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel pada pagi hari ini. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada pagi hari ini terkait dengan pengawasan BPOM saat hari ataupun perayaan hari-hari besar. Nah, jelang Natal dan Tahun Baru ini konsumsi masyarakat cenderung meningkat nih Pak Zulkifli dan BPOM Sumsel meningkatkan pengawasannya. Sejauh ini apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan? Ya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di sepanjang tahun itu ada 3. Pertama, pengawasan rutin. Ketika pengawasan rutin ini kita lakukan, itu semua komoditi yang menjadi target BPOM, obat, kosmetik, jamu, dan makanan. Dan saya boleh katakan, ke dalam pengawasan rutin ini tim dari Balai POM tiap hari itu ada di lapangan. Apakah di kabupaten atau di kota Palembang, ini jelas sudah ada perencanaan dalam 1 tahun. Nah, kemudian pengawasan, intensifikasi pengawasan menjelang hari besar. Jadi, menjelang hari besar sebelum puasa, sebelum lebaran, menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini sudah berlalu. Nah, sekarang ini kita sudah dalam rangka pengawasan menjelang Natal dan Tahun Baru. Itu sudah kita mulai sejak 1 Desember kemarin sampai 5 Januari. Nah, arahan dari pusat, pengawasan untuk Natal dan Tahun Baru ini tentu produk-produk yang sering dikonsumsi oleh masyarakat ketika hari Natal gitu ya. Nah, produk-produk apa saja? Nah, produk yang tanpa izin edar yang jadi target kita, kemudian produk kadaluarsa yang kemasannya rusak, ini yang kita awasi. Nah, termasuk labelnya. Jadi, BPOM membuat perencanaan pengawasan secara di bulan Natal ini, itu kita periksa adalah sarana distribusi. Nah, setelah ada juga penjualan secara online. Ini sudah kita data juga, dan pengawasan swalayan supermarket. Nah, sampai saat ini sudah 31 sarana makanan yang kita awasi sampai bulan ini, sampai tanggal ini, yaitu di Palembang, di Muara Enim, kemudian di Oki, Ogan Ilir, dan Banyuasin. Nah, dalam minggu besok kita akan mengawasi di salah satu kabupaten lagi. Baik, tadi pengawasan intensif dilakukan sejak tanggal 1 Desember sampai 5 Januari 2023. Betul. Sampai sejauh ini apa saja temuannya, Pak? Ya, masih kita temukan ya, pertama produk yang kadaluarsa, ya, kemudian produk yang tanpa izin edar. Nah, ketika ini kita temukan, karena turun tim ya, instansi terkait dinas kesehatan dan sebagainya itu diajak oleh tim BPOM. Nah, terhadap produk yang tanpa izin edar, ini kita langsung musnahkan di tempat. Sedangkan untuk kadaluarsa ini bisa dikembalikan ke distributornya. Ini yang sudah kita Mungkin bisa diberikan contoh apa saja bentuknya, Pak? Misalnya susu ya, susu sudah expire. Nah, itu kalau sudah expire atau yang sudah rusak, ini bisa dia kembalikan ke karena aturan dari bisnis dari produk ini seperti itu. Kalau di swalayan ada produknya expire, ini dipisahkan, laporkan ke distributor. Nah, nanti distributor narik. Nanti dari distributor, pabrik yang nariknya, lalu musnahkan. Baik, untuk di Palembang sendiri, sebagai kota yang mobilisasi masyarakatnya tinggi, di mana saja yang jadi sasaran pengawasan, Pak? Saya sudah memberikan arahan ke staf untuk pengawasan menjelang Natal dan Tahun Baru ini tentu seperti yang saya sampaikan tadi, tetap di sarana distribusi. Nah, sarana distribusi ini memang pangan yang sering digunakan di hari-hari Natal. Apakah itu minuman, apakah itu makanan. Kita datang di distributor sana, kita melihat juga bagaimana penyimpanannya, bagaimana penarikan produk yang kadaluarsa dia tarik
dari outletnya ke gudang seperti apa penyimpanannya supaya tidak bercampur dengan produk yang masih boleh. Nah, kemudian dari selain distributor kita juga mengecek supermarket swalayan termasuk yang toko yang membuat parcel. Nah, ini sudah kita awasi sekarang. Baik, jika kita melihat ke belakang nih selama setahun belakangan, bagaimana pengawasan BPOM sepanjang tahun kemarin, Pak? Ya, sepanjang tahun, yang jelas secara rutin kita akan sama kegiatannya. Apa yang kita lakukan tahun yang lalu dan apa yang kita lakukan ke tahun sekarang. Misalnya ada pengawasan tadi, karena pengawasan di Badan POM itu ada dua, pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Pengawasan pre-market itu pengawasan produk sebelum dijual, diedarkan. Jadi kalau ada pelaku usaha, pabrik yang membuat produk lalu dijual, dia harus mengurus izin edar. Nah, di sini datang ke BPOM atau ke Balai POM setempat untuk memeriksa sarananya, memeriksa juga produknya. Kalau sarananya sesuai dengan regulasi kita, aturan kita, dan produknya juga memenuhi syarat, maka produk itu diberikan izin edar. Nah, untuk makanan itu ada istilahnya BPOM MD, itu pabrikan. Sedangkan untuk skala rumah tangga PIRT. Nah, setelah dia mendapat izin edar, tentu beredar. Nah, ketika dia beredar, ini yang kita sebut dengan pengawasan post-market. Pengawasan post-market yang kita lakukan, pengawasan terhadap pabrik yang tadi, terhadap sarana distribusi dan terhadap produk. Nah, pabrik tadi kita periksa lagi masih seperti yang dulu enggak. Jangan pabrik sudah diberikan izin munculkan kenakalan. Jangan sampai seperti itu. Harus kita pantau terus. Ya. Nah, produk yang dibuatnya kita uji. Jadi post market itu pengawasan sarana dan produk. Karena BEM itu tulang punggungnya adalah pengujian. Makanya tiap hari teman-teman di lab itu bekerja tiap hari, menguji obat, menguji kosmetik, menguji jamu, menguji pangan sesuai dengan standar BPOM. Apakah produk itu masih memenuhi syarat atau tidak? Baik. Nah, ini kita tuh. Nah, itu artinya pengawasan intensif ini dititik beratkan pada pangan seperti itu ya, Pak. Bagaimana pengawasannya di tingkat pasar kalangan seperti itu, Pak? Nah, memang saya tahun ini kami ada kegiatan mitra kerja ya dari Komisi 9. Komisi 9 itu salah satu mitra kerja Badan POM. Nah, untuk di Sumatera Selatan ini ada anggota Komisi 9 dua, Bu Irma dan Bu Meli. Nah, kita dengan anggota Dewan turun sampai ke desa di seluruh Sumatera Selatan ini. Nah, memang persoalan-persoalan yang kita lihat, kita potret adalah di Sumatera Selatan kebanyak pasar kalangan. Nah, saya pun di kabupaten-kabupaten sudah berbicara. Pasar kalangan itu yang punya desa, ya. Desa. Nah, saya minta puskesmas yang tahu akan obat ikut mengawasi, apotekernya ada juga diawasi. Saya setiap kabupaten ketemu dengan apoteker, saya minta kita sebagai tolong kita terjun ke masyarakat. Kan di tengah-tengah masyarakat itu obat di pasar kalangan itu obat keras juga di luar sana, ya, jamu kuat, kosmetik yang mengandung yang mengandung bahan berbahaya. Yang paling banyak adalah jamu sasetan kecil itu jelas mengandung bahan kimia obat. Tetapi itu dicari obat dewa ya. Semua penyakit bisa sembuh di sana. Baik. Nah, akibatnya apa? Ada yang melapor ketika saya turun dengan Bu Meli, orang tuanya meninggal gara-gara konsumsi ini terus. Baik, yang menjadi intinya adalah produk masih beredar luas karena masih ada masyarakat yang mencari, masih ada yang mengkonsumsi. Nah, itu artinya di sini diperlukan masyarakat untuk bijak dalam mengkonsumsi pangan dan lain sebagainya. Nah, makanya kita dalam sistem pengawasan BPOM, sistem itu adalah pengawasan ada tiga pilar. Pengawasan oleh konsumen, pengawasan oleh pemerintah, dan pengawasan oleh pelaku usaha. Baik. Nah, yang penting yang tiga ini, karena mau atau tidak mau menggunakan produk ada konsumen. Baik. Ketika pemerintah sudah menjelaskan itu tidak aman, ya jangan ditanya lagi lah. Karena itu. Ya, itu artinya masyarakat harus bijak ya, Pak Zulkifli. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan perbincangan lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih melanjutkan terkait dengan perbincangan pengawasan BPOM terhadap pangan dan lainnya menjelang Natal dan Tahun Baru bersama dengan Kepala BPOM Sumsel, Zulkifli. Pak Zulkifli, di tahun 2022 salah satu isu nasional yang menarik perhatian ialah temuan bahan berbahaya, yakni di obat sirup. Saat ini seperti apa perkembangannya? Jadi ketika ini sudah sejak 5 Agustus ya. Ya, jadi ketika sudah disampaikan oleh Badan POM mana obat yang aman, mana yang tidak, terutama terhadap EG dan DEG. Nah,
ketika ada awalnya dirilis ada 5 jenis produk sirup yang yang terkontaminasi oleh EG dan DEG. Nah, kami diperintahkan untuk mengawal penarikan itu di lapangan. Yang berhak menarik ini pabrik, bukan BPOM. Iya, Ya, dari pabrik ke distributornya, dari distributor baru ke outletnya, toko obat, apotek. Nah, ketika ada masalah tersebut, kami mendatangi distributornya. Sudah Anda tarik enggak? Nah, saat sekarang ini ya sudah berjalan waktunya. Ya, memang kita ini adalah persoalan nasional ya. Apakah itu memang karena EG dan DEG? Nah, ini kan masih ada kajian. Nah, sampai sekarang Badan POM sudah melakukan kajian terhadap obat-obat karena sejak ini ibu-ibu banyak yang bingung apa obat untuk anaknya lagi ini. Nah, sekarang Badan POM ada 340 jenis sirup yang sudah aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi apotek dan PBB sudah tahu tuh mana obat-obat sirup yang boleh digunakan. Nah, jadi pelarut-pelarut yang tercemar EG dan DEG itu sudah kita awasi. Baik, untuk di Palembang maupun di wilayah Sumatera Selatan Nah, sendiri, di Palembang kita sudah mengawal setiap minggu distributornya kita buatkan bitly untuk melapor kita sudah sejauh mana dia melakukan penarikan terhadap produk-produk, apalagi terhadap produk yang memang tercemar oleh EG dan DEG tadi. Nah, itu memang tidak ada lagi di lapangan. Yang selama ini kan semua sirup ya. Nah, sekarang sudah ada 340 sirup yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, oleh teman-teman. Baik, ada 5 berarti yang produknya ditarik ya Pak ya. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah pada saat pemeriksaan kok yang kelima ini yang sudah dianggap ada etilen glikol ini lolos dari pemeriksaan. Adakah evaluasi dari BPOM sendiri Pak? Nah, memang seperti yang disampaikan oleh pimpinan dari pusat, untuk EG dan DEG ini belum ada aturannya, belum ada regulasinya yang menetapkan bahwa untuk produk sirup itu harus diuji EG dan DEG-nya sejauh mana tercemarnya. Kalau dia 0,1, di bawah 0,1 itu boleh cemarannya EG dan DEG. Tapi lebih dari 0,1 itu berbahaya. Nah, aturannya belum ada regulasinya, sehingga ketika kami menguji tentu belum kami uji. Nah, maka dengan hal yang seperti ini juga jadi pembelajaran bagi kami di Badan POM untuk melakukan pengujian di sirup nanti yang mengandung EG dan DEG. Karena semua balai sudah bisa melakukan pengujian. Berkaca dari isu nasional tersebut, apa nih yang jadi evaluasi dari BPOM Sumsel? Ya, kita evaluasi ya itu tadi yang selama ini tidak ada parameter ujinya, ya kita akan uji. Gitu. Baik, masyarakat juga sebagai konsumen tentu diminta lebih cermat untuk memilih produk makanan, obat maupun kosmetik. Apa saja yang dilakukan BPOM untuk mengedukasi masyarakat, Pak? Ya, untuk mengedukasi begini, strategi yang dilakukan oleh Badan POM dalam pengawasan itu ada 3 strategi. Strategi pencegahan. Strategi pencegahan ini dilakukanlah KIE edukasi pada masyarakat dengan seperti yang saya sampaikan tadi, kita melakukan KIE dengan anggota DPR 2 anggota DPR itu sudah 5.000 masyarakat kita lakukan edukasi. Betul. Nah, yang kedua strategi pengawasan. Pengawasan seperti tadi, tiap hari BPOM itu boleh dikatakan ada di lapangan melakukan pengawasan post market. Kemudian strategi penindakan. Ini efek hukum, efek jerah yang harus kita berikan kepada pelaku-pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan Badan POM. Tentu saja untuk menindak produsen ataupun distributor ini tidak cukup, namun juga perlu diperhatikan konsumen dalam memilih sebuah produk untuk konsumsi. Apa yang perlu diperhatikan, Pak? Ya, ini yang jelas begini, yang kita sampaikan dalam jargon kita ya, dengan cek klik. Ini logo ini, cek klik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Jadi jadilah konsumen cerdas, lihat kemasan kita membeli suatu produk makanan atau produk apa, kemasan gimana, rusak, pengennya atau gimana. Nah, cek label, di label lah ada informasinya, cara menggunanya, komposisinya, pabriknya siapa. Seperti kita tadi, kosmetik yang natural 99 itu hanya tertulis natural 99, komposisinya apa pabrik di mana, izin edarnya di mana. Jadi label perlu diperhatikan. Kemudian lihat izin edar. Nah, ini yang penting. Ya, setiap produk yang beredar di Indonesia ini harus punya izin edar. Baik. Nah, yang mengeluarkan izin edar hanya Badan POM. Ya, tentu ada juga izin edar yang untuk UMKM pangan, ada izin edar pangan ini semua. Tapi itu juga regulasi dari Badan POM. Untuk prosedur pendaftaran daripada produk tersebut, seperti apa, Pak? Yang jelas begini, kita untuk pendaftaran kita jemput bola sekarang. Ya, semua balai POM jemput bola. Ketika ada pelaku usaha mau mengurus izin BPOM, pertama kita dampingi dan kita kawal untuk pengurusan, apalagi mulai dari
pendirian pabrik seperti apa, kita damping nanti pengurusan seperti apa. Nah, masalah pengurusan izin edar ini tidak, izin edar itu hanya terakhir. Kalau perlu ini tentu ada pengurusan izin di daerah dulu ya. Sekarang dengan OSS, NIB tadi. Nah, jadi NIB itu di Pemda, di pemerintah setempat. Ketika NIB selesai, baru ke BPOM. Nah, kadang-kadang sering tanya, oh lama sekali izin BPOM. Lama itu di mana? Apakah di BPOM atau di ini? Padahal permohonan itu belum masuk. Nah, ini kita berikan juga. Makanya kami bilang kepada pelaku usaha dari awal sampai ke kami kita kawal apa motor layoutnya dan apa saja yang diperlukan dalam pengurusan izin edar. Baik. Untuk saat ini BPOM Sumsel sendiri melakukan pembinaan terhadap UMKM. Seperti apa bentuknya, Pak? Ya, kita sekarang bagaimana mengangkat UMKM ikonnya Sumatera Selatan, yaitu PMP ya. Nah, tahun sebelumnya selama ini PMP itu izinnya dalam bentuk PIRT atau hygiene sertifikat hygiene sanitasi, karena dia pangan siap saji. Di adon, digoreng, dimasak, dimakan di situ. Nah, sekarang pempek sudah menjadi bahan oleh-oleh ketika orang datang ke Palembang bawa pempek. Nah, itu pempeknya dalam bentuk frozen. Nah, kalau sudah frozen pempeknya, izinnya harus BPOM. Nah, ini kita akan kawal. Di mana ada pempek di Sumatera Selatan, di kota Palembang ini, kita datangi. Dan bahkan kita ada pergerakan 100.000 pempek. Itu artinya pempek yang berada kita uji. Apalagi pempek yang sering dibawa ke oleh-oleh sebagai apa. Nah, ini yang kita lakukan strateginya. Baik, berkaca dari isu nasional terkait dengan etilen glikol pada obat sirup, tentunya juga BPOM di masing-masing daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan, kosmetik, dan juga lainnya. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksol. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksol dan masih bersama dengan Kepala BPOM, Pak Zulkifli. Pak, terkait dengan pembinaan UMKM tadi, didirikan sudah sejak kapan dan sudah berapa UMKM yang dibina? Terhadap PMP ini sebelum saya kan baru 10 bulan. Dari Kepala Balai sebelumnya kita sudah program ini kan bagaimana mengangkat UMKM, itu sudah program pemerintah ya. Nah, BPOM bagian dari pemerintah juga mendukung UMKM ke instruksinya kepada semua balai pembinaan di daerah, apa sih produk-produk unggulannya kita angkat. Nah, ketika saya masuk, nah ini PMP jadi target oleh teman-teman di bagian bidang sertifikasi. Nah, itulah kita kawal terus PMP-nya, dan yang baru berproses kita juga kawal. Nah, sampai saat ini di 2022 ini sudah lebih dari 25 pempek yang memiliki izin BPOM karena sudah ada dalam bentuk frozen. Nah, sekarang tinggal kami karena bagaimana pempek ini juga bisa mendunia. Nah, tentu kalau mendunia tentu harus tahan lama, gitu ya. Nah, dengan satu metode, yaitu satu cara dengan cara ritot, pempek ini bisa tahan 1 tahun. Nah, ini kita kategorikan nanti pangan steril komersil. Nah, kalau ada pempek yang sudah ada dalam bentuk frozen, mau PSK, ini harus kita awasi. Baik, itu artinya produk yang merubah, itu perlu adanya izin edar dari BPOM ya Pak ya. Pak, terkait dengan pengawasan lagi nih, dari pengawasan tentunya ada penindakan. Sampai sejauh ini penindakannya seperti apa Pak? Jadi strategi, tadi kan ada strategi pencegahan, strategi pengawasan, dan strategi penindakan. Nah, ini memang di Badan POM itu kan sudah ada deputi penindakan. Jadi ini bertugas melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan. Nah, semua balai POM punya target. Dalam 1 tahun ini berapa yang harus kita proses, ya tentu berdasarkan temuan dan sebagainya. Nah, kita sebagai instansi pemerintah dalam penegakan hukum tentu ada pembinaan terlebih dahulu. Ya, apakah pelaku usaha ini belum pernah kita sentuh, kita berikan arahan sebagainya, ini kita lakukan. Nah, kalau untuk penegakan hukum ini biasanya sarana sudah berulang kita lakukan pembinaan, tapi masih melakukan pelanggaran. Nah, sampai tahun di 2022 ini ada 6 kasus yang kita proses di pidana yang kita kaitkan dengan Undang-Undang Pangan atau Undang-Undang Kesehatan. Nah, baru-baru ini tim penindakan Badan POM, Balai POM Palembang baru memproses, menggerebek satu sarana yang menjual yang bukan kewenangan dia. Misalnya menjual obat keras, kemudian menjual jamu yang mengandung bahan kimia. Ini kita lakukan. Jadi penegakan hukum harus kita lakukan. Itu ditemukan banyak di mana Pak? Ya, ini kita memang punya peta rawan kasus ya masing-masing. Ya,
bermacam-macam. Yang kemarin kita temukan di salah satu kabupaten di Pali ya, itu adalah toko obat yang menjual obat keras dan menjual jamu yang mengandung bahan berbahaya. Itu artinya penindakan melalui sebelumnya sudah melalui teguran terlebih dahulu, baru nantinya akan ditindak secara hukum seperti itu ya Pak ya. Betul. Untuk di tahun 2023 seperti apa komitmen BPOM Sumsel sendiri memastikan produk yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat? Ya, tentu di sini kita juga seperti pengawasan tadi. Pengawasan yang kita lakukan pengawasan post market, kita awasi sarananya. Sarana kita di sini sarana produksi. Kita hanya punya satu pabrik obat. Yang banyak itu sarana pangan. Ya, sarana pangan. Kemudian untuk sarana distribusi ya PBF tadi, obat tadi. Kemudian ada sarana pelayanan rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini sudah menjadi target rutinitas kami setiap tahunnya. Tentu dalam rutinitas tahun itu tentu ada yang jadi spesifik ya. Seperti yang tadi 2023 kita tetap melakukan pengawalan terhadap produk unggulan Sumatera Selatan itu pempek. Dan bahkan sekarang lagi yang kami kawal juga sekarang adalah bukan hanya pangan. Saya yakin di Sumatera Selatan ini ada juga tanaman yang berkhasiat obat. Ya, kita mengawal sekarang ada pelaku usaha UMKM yang membuat produk UMKM obat tradisional, termasuk UMKM kosmetik. Ini kita sudah padahal sudah lama berada tapi tidak tersentuh. Nah, ada beberapa UMKM obat tradisional yang membuat sabun lah, ada yang membuat press-care. Ini izin harus BPOM. Nah, ini juga kita kawal. Jadi untuk 2023 selain pangan, UMKM obat tradisional dan UMKM kosmetik akan kita angkat. Baik, yang menjadi PR daripada di tahun 2022 untuk 2023 yang belum selesai apa nih Pak? Ya, itu tadi bagaimana pempek pertama kita berharap tahun 2023 sudah ada yang mengemas dalam cara itu tadi dan perizinan dengan pangan steril komersil. Nah, untuk 2000 ya produk yang lain seperti ada juga yang kemarin saya temukan di salah satu kabupaten anak muda yang membuat es krim dari sayur. Nah, dari sayurnya itu sayur hidroponik, artinya tidak tersentuh pestisida. Tujuannya membuat es krim. Kalau anak-anak nggak suka dengan sayur, dia mengkonsumsi es krim. Nah, ini juga kita kawal. Segera kita kawal untuk mendapatkan izin edar BPOM. Oke, untuk pencapaian di tahun 2022 ini apa Pak? Ya, pencapaiannya kita memang sekarang kan kita akan menempuh 2023. Ini tentu kami di Balai POM membuat perencanaan pengawasan sarana produksi berapa, distribusi berapa, ya karena di belum serahkan. Nah, ini yang jelas kita pasti punya target dan punya rencana seperti apa. Ya, baik rutin tentu perkembangan di tengah masyarakat juga kita menjadi catatan. Setiap tahun punya target. Terakhir nih Pak, himbauan untuk masyarakat. Ya, sebelum saya himbau masyarakat, yang lagi kita angkat sekarang adalah masalah terasi. Ya, terasi sudah kita terus sampai ke Bangka. Ya, karena terasi ini kan terkenal dengan terasi Bangka Palembang ya. Nah, itu ternyata terasi kita mengandung rodamin bepolaran tekstil. Yang pembuatannya hanya di Tulung Selapan yaitu Sungai Kong di pinggir Pulau Sumatera mengarah ke Bangka, kemudian di Sunsang. Nah, dari kemarin kita tanyakan di Sunsang dan Tulung Selapan itu terasi yang dibuat itu dikirim ke Bangka, kita kejar juga ke Bangka. Dan terasi itu hanya masalah pewarna dalam pangan itu bisa kita selesaikan. Asal pemerintah harus hadir, ya pelaku usaha harus menjaga juga produksi pangan yang aman digunakan. Baik, pengawasan tentunya tidak cukup tanpa dukungan dari masyarakat sebagai konsumsi yang harusnya bijak. Terima kasih Pak Zulkifli atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya tutup Sapa Sumbaksel hari ini, saudara. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 5.30 hingga 6 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.